Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Nama saya Gagan Gandina Nugraha. Bersama rekan saya Muhammad Fauzi Rahman. Mohon izin kami akan membahas tentang potensiometri. Potensiometri adalah suatu cara analisis berdasarkan pengukuran beda potensial sel dari suatu sel elektrokimia. Metode potensiometri digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu ion atau ion selektif elektron, pH suatu larutan, dan menentukan titik akhir titrasi. Analisis potensiometri ini seringkali dipakai dalam kehidupan sehari-hari disebabkan oleh beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan metode analisis kimiawi lainnya. Kelebihan dari analisis potensiometri ini adalah ekonomis, kompak, kuat dan tahan lama, mudah dirangkai, tidak merusak dan mempengaruhi komposisi larutan analit yang ingin diuji, mudah dipantau dan diamati, bersifat stabil pada berbagai tingkatan konsentrasi analit. Elemen-elemen potensiometri ada elektroda pembanding dan elektroda indikator. Elektroda pembanding dalam beberapa penggunaan analisis elektrokimia diperlukan suatu elektroda dengan harga potensial setengah sel yang diketahui konstan dan sama sekali tidak peka terhadap komposisi larutan yang sedang diselidiki. Suatu elektroda yang memenuhi persyaratan di atas disebut elektroda pembanding. Ada dua jenis elektroda pembanding, yaitu elektroda pembanding primer dan elektroda pembanding sekunder. Elektroda ini dibuat dari platina hitam agar penyerapan gas hidrogen. Ada dua jenis elektroda pembanding, yaitu elektroda pembanding primer dan elektroda pembanding sekunder. Elektroda pembanding primer. Elektroda ini terbuat dari platina hitam agar penyerapan gas hidrogen pada permukaan elektroda dapat terjadi secara maksimal. Elektroda pembanding sekunder. Elektroda standar sekunder adalah elektroda yang sering digunakan dan banyak terdapat di pasar karena penggunaannya yang lebih praktis. Ada dua macam elektroda standar sekunder, yaitu elektroda kalomel dan elektroda perak atau perak klorida. Elektroda indikator dibagi menjadi dua kategori, yaitu elektroda logam dan elektroda membran. Pada elektroda logam, potensial dari elektroda logam ditentukan dari posisi reaksi redoks ketika elektroda dan larutan bertemu. Terdapat tiga macam elektroda logam, yaitu elektroda jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Pada jenis pertama adalah elektroda yang langsung berkeseimbangan dengan kasian yang berasal dari logam tersebut. Contohnya elektroda tembaga. Elektroda jenis kedua adalah elektroda yang harga potensialnya bergantung pada konsentrasi suatu anion yang dengan ion yang berasal dari elektroda endapan suatu ion kompleks yang stabil. Contoh elektroda perak untuk halida. Elektroda jenis ketiga adalah elektroda logam yang harga potensialnya bergantung pada konsentrasi ion logam lain. Contoh elektroda Hg dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi Ca2+, Zn2+, atau Cd2+ yang terdapat dalam larutan. Yang kedua, elektroda membran telah digunakan dan dikembangkan cukup luas karena dapat menentukan ion tertentu
Elektroda membran biasa disebut dengan elektroda selektif ion atau selektif elektrod. Elektroda membran juga digunakan untuk menentukan pH dengan mengukur perbedaan potensial antara larutan pembanding dan yang kesamaannya tetap dan larutan yang dianalisis. Elektroda membran dibagi 4 macam, yaitu elektroda membran kaca, elektroda membran padat, elektroda penunjuk gas, dan elektroda membran cair. Pada elektroda membran kaca antara lain sebagai berikut: larutan uji tidak terkontaminasi, zat-zat yang tidak mudah teroksidasi dan tereduksi tidak berinterferensi. Elektroda ini bisa dibuat cukup kecil untuk disisipkan dalam volume larutan yang sangat kecil. Tidak ada permukaan katalitis yang kehilangan aktivitasnya oleh kontaminasi seperti platina pada elektroda hidrogen. Kelemahan elektroda kaca yaitu pada kondisi pH yang sangat tinggi, misal NaOH 0,1 M dengan pH 13, berakibat spesifitas untuk H+ hilang, ketergantungan tegangan pH berkurang, potensial menjadi tergantung pada ANA+. Elektroda membran padat. Elektroda ini menggunakan polikristal. Elektroda membran padat. Elektroda ini menggunakan polikristal yang terdiri dari suatu kristal garam anorganik. Elektroda selektif ion polikristal ini dibentuk dari pelet tipis Ag2S atau campuran dari Ag2S dan garam perak atau logam sulfida. Selanjutnya, elektroda penunjuk gas. Elektroda ini dirancang untuk mendeteksi konsentrasi gas yang terlarut dalam larutan. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan rekan saya, yaitu Muhammad Fauji Rahman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauji Rahman. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gagan dasar-dasar potensiometri. Sekarang saya akan menjelaskan dan menunjukkan video praktikum penentuan konsentrasi larutan EaOH dengan titrasi potensiometri. Nah, di situ nanti kita akan tunjukkan bagaimana proses pelaksanaan titrasi potensiometri sampai dengan pembuatan kuva dan perhitungannya. Alat-alatnya itu adalah kita akan menggunakan potensiometer. Kita pakai potensiometer yang jadi satu dengan konduktor dan pH meter. Ada gelas kismia, batang pengaduk, neraca, spatula, kaca aloji, labu ukur 100 ml untuk pembuatan asam oksalat dengan NaOH, corong pendek, botol semprot, buret, pipet volume, dan magnetic stir. Untuk bahannya kita menggunakan asam oksalat, Aquades, buffer pH 4 sebagai larutan standar pH, buffer pH 7, dan natrium hidroksida. Pertama kita timbang 0,4 gram natrium hidroksida. Oh ya, perlu diingat natrium hidroksida sifatnya hidrokobis, jadi harus ditimbang dengan cepat. Selanjutnya kita larutkan ke dalam labu ukur 100 ml dan kita juga membuat larutan 0,63 gram asam oksalat yang dilarutkan dalam 100 ml Aquades untuk membuat asam oksalat 0,1 N. Dan perlu diingat, pada saat menambahkan Aquades tidak boleh melebihi dari tanda batas, jadi cekungan larutan harus di atas tanda batas. Posisinya harus lurus ya, kita lihatnya. Nah, sebelum digunakan, buffet harus dibilas dulu terlebih dahulu dengan Aquades, kemudian dibilas dengan EaOH
Dipastikan beratnya tidak bocor. Pada saat menuang tidak boleh di atas mata dan menggunakan APD Google biar aman. Kita pastikan tidak ada gelembung udara pada buret karena akan mempengaruhi hasil pengukuran. Ini kita bisa lihat dengan jelas cekungannya harus ada di atas kolan. Yap. Selanjutnya kita siapkan alat potensiometer. Kita kalibrasi dulu alatnya. Mula-mula kita bilas elektrodanya menggunakan Aquades air. Kemudian kita lap dengan tisu sampai kering. Kemudian celupkan ke dalam larutan standar. Kita tekan call untuk kalibrasi. Kemudian call seperti itu, kemudian kita celupkan ke dalam larutan standar pH. Kita tunggu, gak bisa dilepas ya, harus dipegang, harus konstan, gak boleh gerak tangannya, jadi harus diam supaya pembacaannya jelas itu. Kita tunggu sampai tidak berkedip, sampai menunggu, sampai berhenti. Kita tunggu 4,01 dan pada suhu 2,5 menunjukkan. Kalau sudah berhenti tekan hold, kemudian enter. Setelah itu angkat. Di dalam larutan itu ada tabel dijelaskan bahwa di suhu 25 derajat pH larutan sebesar 4,01, jadi sudah sesuai itu. Setelah itu kita ubah settingan modenya. Pada alat yang semula yang tadi pH kita ubah menjadi alat potensiometer yang satuannya MV. Kemudian kita celupkan ke dalam Erlenmeyer. Ini Erlenmeyer berisi asam oksalat 10 ml 0,1 N dan 50 ml Aquades yang sudah dihomogenkan. Kita celupkan, lalu kita tunggu sampai hasil pembacaan selesai. Jadi sampai angkanya berhenti, kemudian kita catat potensionya pada tabel. Kita masukkan ke tabel. Nah, sekarang kita masukkan lagi 1 mili NaOH ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kita homogenkan dengan stirrer. Nah, ini kita homogenkan supaya hasilnya larutannya itu homogen dan bercampur rata. Lalu setelah itu ditambahkan NaOH. Lalu kita ukur lagi potensionya, kita ukur. Setiap 1 mili kita harus mengukur. Kita ukur sampai 15 mili, kita ukur sampai 15 mili. Kita berhenti melakukan pengukurannya, jadi lagi 1 mili berarti 2 mili, terus 3 mili, 4 mili, seterusnya sampai 15 mili. Kita catat penambahan itu. Oh ya, jangan lupa setiap penambahan sebelum kita analisa potensionya kita harus homogenkan dulu dengan stirrer. Harus bercampur supaya kurvanya itu dan sekali ada grafiknya sesuai gitu. Ini ada hasil kurvanya ya. Ada penurunan di kurvanya itu. Ada penurunan drastis dari 10 mg ke 11 mili, kemudian penurunan lagi. Nah, penurunan drastis ini menunjukkan bahwa di sini adalah titik ekivalen dari NaOH, sehingga kita bisa menentukan bahwa titik evalennya adalah pada 11 mili. Nah, itu biasa ini. Titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Bedanya titik akhir titrasi dan titik ekivalen. Titik akhir titrasi adalah titik berakhirnya titrasi. Jadi ketika kita selesai melakukan titrasi itu ada titik akhirnya. Untuk analisa potensiometrik, titik akhir titrasinya ada pada penambahan NaOH sebesar 15 menit. Sedangkan untuk titik akhir titrasi pada titrasi yang biasa menggunakan indikator, misalnya indikator PP, maka titik akhir titrasi ada saat terjadi perubahan warna, yaitu pada saat berubah warna dari tidak berwarna menjadi pink ya. Dan untuk titik ekivalen itu untuk ada titik di mana jumlah mol ekivalen NaOH sama dengan 0, evakulan sama dengan oksalat H
Hal ini ditandai dengan kurva yang mengalami penurunan secara tradisi dan penambahan 10 mAh ke 11 milik NaOH seperti pada grafik ini. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa titik ekivalen untuk analisa potensiometri ini ada pada 11 mili, sehingga kita bisa melakukan perhitungan nominal NaOH untuk standarisasi NaOH. Nah, untuk perhitungannya menggunakan rumus NaOH adalah NaOH oksalat kali fosoksalat kali volume NaOH. Perhitungannya adalah seperti ini: NaOH N oksalat kali volume oksalat per volume NaOH. Di NaOH-nya 0,1 N kali 10 mili, kemudian per 11 mili. Bisa dihasilkan formalitas OH-nya adalah menggunakan analisa potensiometer sebesar 0,9 N. Jadi begitulah. Demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya Muhammad Fauzi Rahman dan Pak Gagan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.